Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kata Berkah dalam seri sejarah haji dan umrah. Agar Anda dapat memahami sejarah ini secara utuh, silakan saksikan juga part 1 seri sejarah haji dan umrah di channel Kata Berkah ini. Langsung saja kita lanjutkan ke pembahasan. Sepeninggal Nabi Adam alaihissalam, haji tetap dilaksanakan oleh anak cucunya termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam, yang pada masa berikutnya ibadah haji kemudian dikenal sebagai ibadah yang merepresentasikan napaktilas ibadah dan perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan Hajar. Di situs elhasanatur.com disebutkan bahwa kisah ini bermula ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah memasuki usia senja, namun belum juga dikaruniai keturunan. Sang istri, yakni Sarah, sangat sedih melihat keadaan ini dan meminta Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menikahi Hajar. Dari Hajar inilah Allah mengkaruniakan seorang putra bernama Ismail kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di saat yang bersamaan, Sarah tidak mampu memendam rasa pilunya karena tidak mendapatkan keturunan sepanjang perkawinannya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam pun kemudian mengadukan permasalahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah perintahkan Nabi Ibrahim membawa Ismail bersama Hajar untuk menjauh dari Sarah. Nabi Ibrahim alaihissalam pun bertanya, "Ya Allah, kemana aku harus membawa keluargaku?" Allah berfirman, "Bawalah ke tanah haramku dan pengawasanku, yang merupakan daratan pertama yang aku ciptakan di permukaan bumi ini, yaitu Mekkah." Lalu malaikat Jibril turun ke bumi membawa kendaraan. Kemudian Jibril membawa Hajar, Ismail, dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiap kali Nabi Ibrahim alaihissalam melewati suatu tempat yang memiliki ladang kurma yang subur, ia selalu meminta Jibril untuk berhenti sejenak. Tetapi Jibril selalu menjawab, "Teruskan lagi dan teruskan lagi." Hingga akhirnya sampailah mereka di Mekkah, tepatnya di posisi Ka'bah saat ini, dan di bawah sebuah pohon yang cukup melindungi Hajar dan anaknya, yakni Ismail, dari terik matahari. Selanjutnya Nabi Ibrahim alaihissalam bermaksud pulang kembali ke negeri Syam menemui Sarah, istri pertamanya. Hajar merasa sedih karena akan ditinggalkan oleh suami tercintanya. "Mengapa menempatkan kami di sini, tempat yang sunyi dari manusia? Hanya gurun pasir, tiada air, dan tiada tumbuh-tumbuhan," tanya Hajar sambil memeluk erat bayinya Ismail. Ibrahim alaihissalam pun menjawab, "Sesungguhnya Allah yang memerintahkanku menempatkan kalian di sini." Lalu Ibrahim beranjak pergi meninggalkan mereka, sehingga sampailah ia di Bukit Kudai yang memiliki lembah. Kemudian ia, yakni Nabi Ibrahim, berhenti sejenak dan melihat kepada keluarga yang ditinggalkannya. Dia lalu berdoa seperti yang diabadikan dalam Al-Quran. Allah berfirman mengulangi doa Nabi Ibrahim alaihissalam, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumahmu, Baitullah, yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berikanlah rizki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." Al-Quran Surat Ibrahim ayat 37. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam pergi, tinggallah Hajar bersama bayinya Ismail. Semakin lama mereka tinggal di tempat tersebut, semakin menipis bekal yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika sinar matahari semakin terik, Ismail yang masih bayi pun menangis kepanasan dan kehausan. Hajar pun panik mencari air. Awalnya Hajar naik ke Bukit Sofa, tetapi ia tidak menemukan air dan tidak melihat orang yang bisa ia mintai pertolongan di kejauhan. Di kejauhan, ia melihat seakan-akan ada air di Bukit Marwah.
Lalu ia pergi berlari menuju Bukit Marwa, dan ternyata di sana pun ia tidak menemukan air, dan ia tidak pula melihat orang yang dapat ia mintai pertolongan di kejauhan. Hajar mulai panik dan putus asa, sehingga tidak menyadari bahwa ia telah 7 kali berlari bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwa. Di masa depan, ini kemudian menjadi salah satu rangkaian ibadah haji dan umroh yang disebut dengan sa'i. Dari Bukit Marwa, Hajar melihat ke arah Ismail. Ia heran, bayinya tiba-tiba berhenti menangis. Dari kejauhan, Hajar pun melihat air mengalir dari bawah kaki Ismail. Hajar berlari dengan girang ke arah tempat bayinya. Ia berusaha menggali pasir, membendung air yang mengalir tersebut sambil melafadzkan kalimat Zami, Zami, artinya berkumpullah, berkumpullah. Sejak saat itu hingga sekarang, mata air itu dikenal dengan mata air Zam-Zam atau sumur Zam-Zam. Berselang beberapa waktu kemudian, lewatlah kabilah Jurhum di sekitar tempat itu. Ketika berada di Bukit Arafah, mereka melihat kerumunan burung-burung berterbangan di atas udara. Mereka yakin di sana pasti ada sumber air. Mereka pun segera mendekati tempat tersebut. Setelah sampai, mereka terkesima melihat seorang wanita bersama bayinya duduk di bawah sebuah pohon di dekat sumber air tersebut. Kepala suku Jurhum bertanya kepada Hajar, "Siapakah Anda? Dan siapakah bayi mungil yang ada dalam gendongan Anda itu?" Hajar menjawab, "Saya adalah ibu dari bayi ini. Ia adalah anak kandung dari Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan oleh Tuhannya menempatkan kami di lembah ini." Kemudian, kepala suku Jurhum minta izin kepada Hajar untuk tinggal di sekitar lembah itu. Hajar meminta kepada kepala suku Jurhum agar menunggu Nabi Ibrahim alaihissalam datang dan meminta izin kepada Nabi Ibrahim alaihissalam secara langsung. 3 hari kemudian, Nabi Ibrahim alaihissalam tiba dan mengizinkan suku Jurhum tinggal di lembah yang menjadi cikal bakal kota Mekah tersebut. Hajar dan Ismail hidup rukun berdampingan dengan suku Jurhum. Lembah yang tadinya sepi dan hanya dihuni 2 orang, kini menjadi semakin ramai. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.